Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik rekan-rekan perkuliahan fikih siasah jinayah, hari ini kita masuk ke pembahasan tentang jarimah ta'jir. Jadi bagaimana konsep hukum pidana Islam tentang jarimah ta'jir ya. Kalau kemarin kita bahas kisah, diat dan segala macam, hari ini apa itu jarimah ta'jir ya, seperti itu. Nah, saya uraikan dulu dari pengertian jarimah ta'jir itu sendiri. Jadi kalau secara bahasa, ta'zir itu merupakan isim masdar dari kata azara ya, yang artinya menolak dan mencegah kejahatan. Juga bisa berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Nah, dari etimologi tersebut, ta'zir dapat diberikan definisi sebagai hukuman yang berupa pencegahan kejahatan. Nah, jadi disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau jinayah tadi, atau dengan kata lain membuatnya jera. Jadi sebenarnya konsep pemidanaan itu teman-teman, sekali lagi baik dalam pidana Islam, pidana positif ya, tujuannya kan tidak lain dan tidak bukan untuk membuat atau memberi efek jera. Itu kan yang sebenarnya kemudian menjadi hal yang urgen dalam pidana. Jadi kalau orang berbuat kejahatan kriminal, hukuman itu kan konsepnya sekali lagi adalah agar orang itu tidak melakukan perbuatan itu lagi di kemudian hari. Artinya dalam tanda kutip ada jera, ada efek jera dari hukuman tersebut. Itulah konsep pemidanaan yang juga diamini dalam konsep pidana Islam. Dan dikenal istilah itu dengan jarimah ta'jir. Nah, di sini saya kemukakan juga pendapat para ahli fikih, para ulama fikih tentang pandangan mereka terhadap ta'jir ya. Jadi para fuqaha itu mengartikan ta'jir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, baik yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah atau hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Dan prinsip ta'jir itu adalah tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Beda dengan misalkan kisos ya. Ta'jir itu sebagaimana pengantar kemarin adalah kebijaksanaan pemimpin atau hakim, seperti itu. Dan tujuannya sama, memberikan pelajaran atau efek jera kepada si terhukum. Atau ada definisi lain, hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had, kafarat atau qisas diat ya. Kalau had, kafarat dan qisas diat kan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dari kalau ta'jir, nah itu tidak ada yang secara jelas disebutkan dalam dalam konsep pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, lalu posisi jarimah hudud atau jarimah qisas diat kemarin, hudud itu kan contohnya mata dibayar mata, seperti itu ya, tangan dibayar seperti itu ya. Kalau jarimah qisas diat jelas ya, qisas diat itu denda ya, qisas sudah kemarin. Berpindah menjadi jarimah ta'jir kalau ada syubhat, keraguan dari hakim, baik itu keraguan terkait dengan perbuatannya, subhat fil fi'li, atau keraguan terkait dengan pelakunya, subhat fil fa'il, maupun keraguan terkait tempat dan waktunya, fil mahal. Bisa jadi kan dalam sebuah perkara hakim tidak menemukan bukti yang sangat konkret, hanya sedikit
Makanya hanya sedikit tidak bisa dibuktikan secara kuat, maka menimbulkan yang namanya syubhat keraguan. Nah, maka bisa diberlakukan jarimah takjir ya. Nah, misalkan jarimah hudud atau jarimah qisas diat yang tidak memenuhi syarat menjadi jarimah takjir, seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, nah itu masuk kepada ranah jarimah takjir ya. Kan tidak hanya percobaan dan tidak sampai ya, tidak sampai kepada perbuatan tersebut. Abdul Qadir Auda membagi jarimah takjir kepada 3. Yang pertama tadi ya, ada jarimah hudud dan qisas diat yang mengandung unsur subhat, keraguan atau tidak memenuhi syarat sempurna dari jarimah hudud maupun qisas diat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat seperti pencurian terhadap harta benda, namun belum mencapai nisab atau ukuran minimal untuk dijatuhi had atau potongan tangan ya. Jadi ada kan nisabnya berapa berapa kemarin, di atas 100 juta ya, 100 juta potong tangan ya. Tapi kalau di bawah itu maka ada berlaku jarimah takjir. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, jarimah takjir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu. Sumpah palsu itu ada di dalam nas, tapi sanksi atau hukumannya tidak ada, tidak dinyatakan secara jelas. Saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Itu diserahkan kepada hakim atau penguasa dalam konsep yudikatif seperti itu. Yang ketiga, jarimah takjir, di mana jenis jarimah perbuatan dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ya, misalnya. Itu kan tidak ada. Tapi kan tujuan diciptakannya lalu lintas untuk kemaslahatan. Kalau dilanggar, artinya ada kemaslahatan yang terganggu dan juga melanggar hukum. Nah, maka itu masuk kepada secara penuh sanksinya maupun perbuatannya jadi wewenang penguasa. Nah, dasar kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah takjir. Nah, prinsip yang dijadikan dasar penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah takjir yaitu yang pertama, sesuai ketentuan dengan syariat. Artinya perbuatan yang ditetapkan sebagai jarimah takjir merupakan perbuatan yang tercela menurut syariat. Yang kedua, melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan bahaya. Dan ada kaidah fi usul darul mafasid wa tajlibul masalih ya. Yang ketiga, menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, jalbul masalih, darul mafasid wa jalbul masalih ya. Jadi berhindar dari kerusakan atau kemudaratan dan menciptakan jalbul masalih, menciptakan kemaslahatan. Dasar kriteria penetapan sanksi pidana jarimah takjir. Yang pertama, sanksi pidana pada jarimah takjir tidak tertentu dan terbatas, artinya jenis dan bobotnya belum ditentukan oleh syariat. Yang kedua, penentuan jenis dan bobot sanksi pidananya menjadi hak oleh amri, penguasa atau pemerintah. Yang ketiga, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang seharusnya dijadikan dasar penentuan jenis maupun bobot sanksi pidana tersebut. Prinsip-prinsipnya pastinya tadi mencegah kemudaratan, menciptakan kemaslahatan dan sebagainya. Nah, kemudian, ini prinsipnya ya. Dasar kriteria bagaimana, ini menarik nih jika dikaitkan dengan bukan RUU lagi ya, tapi Undang-Undang KUHP yang terbaru ya. Jadi prinsip-prinsip yang diletakkan di dalam Islam atau kemudian jarimah takjir ini ada beberapa hal. Yang pertama, adalatul uqubah, yaitu harus memperhatikan keadilan kepada semua pihak yang terkait, baik pelaku korban maupun masyarakat. Kemudian mukafa'atul uqubah, yaitu harus mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dan sanksi pidana. Jadi ada keseimbangan pantas atau tidak pantasnya seperti itu ya. Yang ketiga ada jawabirul uqubah, yaitu harus mempertimbangkan efek penjeraan
penangkalan atau deteren efek. Yang keempat ada jawazirul uqubah, yaitu harus dapat menjadi sarana pertaubatan bagi pelaku. Beberapa alternatif jenis sanksi pidana jarimah ta'zir. Yang pertama, sanksi pidana yang mengenai badan seperti pidana mati dan cambuk, jilid. Kemudian sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seperti penjara dan pengasingan. Yang ketiga, sanksi pidana yang berkaitan dengan harta seperti denda dan perampasan barang. Yang keempat, sanksi pidana lain yang jenisnya ditentukan oleh amri seperti pengumuman kesalahan secara terbuka dan pencabutan hak-hak tertentu. Nah, ini beberapa alternatif ya. Demikian terkait dengan materi jarimah ta'zir. Lanjut diskusi kita adakan di grup WhatsApp. Semoga bermanfaat dan membawa banyak kebaikan. Semoga dapat dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.